Oke, pagi ini kok saya kepikiran sama pengikut para Khabib Alwi gitu ya. Kenapa mereka itu nggak mau pindah dari tempat yang salah ke tempat yang benar gitu loh. Yang artinya itu dari mengikuti para Khabib yang terbukti salah, yang terbukti membahayakan gitu ya, menjadi mengikuti para para kiai-kiai yang menyuarakan kebenaran gitu. Eh, terhadap mengenai nasabnya para Khabib gitu loh, dan mendorong umat untuk segera menjauhi mereka karena mereka itu para Khabib Alwi itu sudah terbukti membahayakan umatnya baginda Rasulullah SAW, membahayakan kita semua, membahayakan kehidupan gitu. Nah mungkin aja para pengikut Habib Alwi gitu ya masih mengikuti masih menjadi pengikut Habib Alwi itu karena memiliki pola pikir yang salah gitu loh, atau perasaan yang keliru gitu. Karena kalau kita seandainya menebak gitu ya yang mereka pikirkan atau mereka rasakan gitu ya, mungkin mereka itu berpikir seandainya saya itu tidak mengikuti Habib Alwi yang selama ini saya ikuti gitu ya, yang artinya saya harus berhenti mengamalkan amalan yang selama ini saya amalkan, yang saya dapatkan dari Habib Alwi gitu ya, itu saya tidak lagi punya pegangan, itu saya tidak lagi memiliki alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang padahal itu cara berpikir yang salah, yang keliru, yang sempit gitu. Karena ya nggak mungkin gitu loh para Habib Alwi itu dapat mendekatkan para pengikutnya kepada Tuhan. Karena Rasulullah SAW aja itu mereka sakitin terus menerus gitu loh. Dengan mereka itu menyakiti hatinya Rasulullah, dengan mereka itu menyakiti umatnya Rasulullah SAW gitu loh, membahayakan umat Rasulullah SAW gitu loh, dengan mengaku sebagai bernasab kepada baginda Rasulullah SAW gitu. Itu kan menyakiti terus menerus mereka itu, dan mereka nggak mau berhenti dari berbuat yang demikian gitu. Yang artinya mereka itu tidak sama sekali tidak akan mungkin bisa mendekatkan para pengikut kepada Tuhan. Dan juga dengan amalan-amalannya itulah gitu ya, lewat amalan-amalan yang mereka berikan itu tidak akan mungkin gitu. Nah jadi solusinya apa? Solusinya itu ya kalian harus pindah gitu, harus mencari pengganti dari mengikuti para kabib menjadi mengikuti para kiai-kiai yang kiai-kiai Nusantara yang apa namanya menyampaikan kebenaran gitu ya, teguh di jalan kebenaran gitu, dan mengambil amal-amal dari seorang kiai tersebut gitu, yang menyuarakan kebenaran. Gak semua kiai loh ya, karena ya banyak kiai juga, banyak orang-orang yang sudah digelari kiai atau gus gitu ya, yang menjadi budaknya Habib Alwi gitu, dan membahayakan seluruh umat Rasulullah SAW yang menjadi pengikutnya gitu. Kita ambil salah satu contoh gitu ya, uh, kita mengikuti Kiai Fuad gitu ya misalnya gitu loh, biar Kiai Fuad banyak tanggungan gitu ya. Muridnya makin banyak gitu ya. Karena kan Kiai Fuad kan amat sangat teguh nih. Kita ambil satu contoh aja, kan ada Kiai Imad, ada yang lain juga gitu ya. Cuman kan saya kan mau ngasih contoh Kiai Fuad aja kan gitu. Beliau kan amat sangat teguh nih di jalan kebenaran, terbukti gitu. Yang beliau sampaikan itu ya benar, ada buktinya jelas kan gitu. Dan apa yang beliau eh, ketika beliau itu memberi masukan kepada seseorang, itu amat sangat menyelesaikan masalah seseorang tersebut gitu loh. Nah kita ikuti beliau gitu ya, contoh misalnya gitu. Nah mengenai amal-amalan yang selama ini kalian tuh memiliki amalan dari para kabit gitu ya, ya dirubah amalannya gitu menjadi amal-amalan Kiai Fuad gitu. Orang setiap Kiai Fuad live, seandainya kalian tuh mau tuh ngetik gitu ya, komentar Pak Kiai gitu, Pak Kiai minta amalan dong gitu, pasti dikasih gitu loh, pasti dikasih gitu. Gak mungkin enggak gitu. Nah itu yang kalian amalkan gitu, sebagai pengganti dari amalan-amalan kalian yang sebelumnya, yang ada sangkut pautnya dengan para kadip alwi itu gitu loh, atau amalan-amalan yang kalian dapatkan dari seorang kiai yang dinukil dari para kadip itu loh, sebagai pengganti gitu. Itu solusinya. Jadi coba ya, coba dicoba supaya kalian tuh tenang, happy, hatinya lapang gitu loh, nggak ngamukan. Kan selama ini kan kalian ini kan ngamukan gitu, hobi ngegeruduk orang ya kan, hobi ngegeruduk tempat karaoke, LC-nya dikeluarin, diambil, lanjangin. Kan bajingan kayak begitu gitu.
LC itu juga kan umatnya Rasulullah SAW gitu loh. Kenapa kalian seenaknya udah kayak apa ya, ngegeruduk babi gitu loh. Padahal babi yang sebenarnya itu adalah para kabib kabib yang pakai sorban itu, yang menyakiti hatinya Rasulullah SAW gitu. Itu ya, sampai mana tadi ya? Ya gitu tadi. Itu solusinya gitu. Supaya happy. Karena keadaan kalian sekarang ini, gue yakin hatinya itu sempit gitu. Dengan masih mengikuti para kabib itu, pasti sempit. Karena kalian itu kan udah tahu nih kebenaran mengenai mereka gitu ya. Bahwa mereka itu sebenarnya tuh jahat gitu ya kepada Rasulullah SAW, dan mereka itu membahayakan seluruh umat Rasulullah SAW gitu ya, khususnya bangsa dan negara ini gitu ya. Tapi tetap kalian ikuti karena kalian memiliki pola pikir yang sempit atau perasaan yang sempit gitu loh. Ya tadi itu, kalau nggak sama mereka seolah-olah kalian tuh nggak punya rumah gitu, seperti orang kehilangan rumah gitu. Nggak ada lagi tempat kembali gitu. Jadi masih tetap terus menerus ngikutin mereka gitu. Padahal mereka itu seburuk-buruk tempat kembali gitu. Karena mereka akan mengantarkan kalian kepada murkanya Tuhan. Kalian akan celaka gitu. Buruan pindah gitu. Sebelum waktunya habis, kata Kiai Fuad kayak begitu. Karena ada waktunya juga loh ternyata gitu. Karena kalau dilihat-lihat gitu ya, itu apa namanya, Mas Rifki, Gus Rifki gitu ya. Itu terus-terusan ngomporin umat untuk segera menghabisin Habib Ba'alwi dan pengikutnya gitu loh. Jadi sebelum itu semua terjadi, ya kalian pindah gitu loh. Kan pindah juga kan bukan bukan ngajak ke tempat yang salah gitu loh, ke tempat yang benar supaya kalian tuh nggak celaka. Karena seandainya waktunya habis dan pembantaian Habib itu terjadi di mana-mana gitu ya, dan kalian menjadi tameng mereka, kalian mati nih ya, dapat siksa pasti gitu. Nggak mungkin enggak. Karena kalian ikut bagian orang-orang yang menyakiti Rasulullah gitu. Kalian mau minta syafaat sama siapa? Orang Rasulullah SAW apa, Rasulullah SAW aja kalian sakitin gitu. Mau syafaat sama Pak Kiai Muqaddam, nah apa, dia tuh siapa gitu loh. Pak Kiai Muqaddam itu siapa? Orangnya aja gak ada gitu loh. Seandainya ada ya, ya nggak mungkin bisa nyafatin kalian gitu. Orang yang punya syafaat itu hanya Rasulullah SAW gitu. Dan orang-orang yang dipilih beliau, dan nggak mungkin lah beliau memilih orang-orang yang jelas menyakiti Rasulullah menyakiti umatnya Rasulullah SAW gitu loh, membahayakan NKRI gitu. Nggak mungkin gitu ya teman-teman. Buruan gitu loh. Dikejar Mas Rifki soalnya. Itu ya. Ya kayaknya gitu aja lah ya. Ya. Jadi dicoba gitu. Ini saya hanya sedikit agak-agak berusaha lah gitu, mengurangi korban dari para pribumi gitu, supaya pas mati nggak disiksa Tuhan gitu, nggak celaka gitu. Sayangi diri kalian sendiri, sayangi orang-orang yang kalian sayangi gitu, dengan cara meninggalkan seluruh hal-hal yang menyangkut Habib Ba'alwi. Artinya tuh ya meninggalkan seluruh Habib Ba'alwi dan amalan-amalan yang ada sangkut pautnya dengan mereka semua gitu loh ya teman-teman. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya tinggal beli di pasar malam kalau ada gitu ya.